Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, terutama barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya. Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin memberikan support, memberikan katakanlah dukungan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dorong partai koalisi pengusungnya untuk menggunakan hak angket guna melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan pemilu 2024. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Pemerintahan telah busuk dan bangkai. Ya, bahwasanya Mama tidak setuju dengan tingkah laku KPI yang telah melakukan aksi demonstrasi ini. Terhadap KPU. Coba yang di belakang sana merapat semuanya. Kita akan melihat bahwa hari ini demokrasi di Indonesia sudah dicacatkan oleh KPU. Mari kita lemparkan KPU. Kita hujat mereka bahwa apa yang dilakukan tidak adil buat Indonesia ini. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dorong partai koalisi pengusungnya untuk menggunakan hak angket guna melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan pemilu 2024. Seruan itu muncul usai adanya dugaan kecurangan pemilu 2024 yang melibatkan banyak lembaga negara. Menurutnya, dugaan kecurangan Pilpres 2024 tidak boleh didiamkan begitu saja oleh DPR. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai pemanggilan terhadap para penyelenggara pemilu untuk diminta pertanggungjawaban adalah bentuk fungsi kontrol dari DPR. Pernyataan itu disampaikan Ganjar Senin 19 Februari 2024. Seperti apa yang dikatakan oleh Bung Anies, kita akan mengikuti terus progres daripada katakanlah perjalanan pemilu kita pada apa yang telah kita laluin sampai kepada tahapan pada hari ini. Dan kembali kami menegaskan bahwasanya kita akan ikutin sampai secara resmi pengumuman daripada KPU itu. Kemudian tentu para tim yang ada dari partai-partai pengusung, apakah itu dari PKB, dari PKS maupun Nasdem, semuanya mengikuti, ya kan, progres yang berjalan dan sekaligus mengevaluasi. Nah, kalian sudah pasti tahu tanpa saya sebutkan. Ini tidak pemilu yang berjalan mulus dan biasa-biasa saja lah. Itu pasti itu. Kan sudah bilang bahwa dukungan kepada hak angket dari PDIP ini sudah ACC dari Pak Surya Paloh. Artinya sikap dari Koalisi Perubahan akan mendukung hak angket ya Pak ya? Kalian tahu itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, terutama barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya. Nah, kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Itu hak dalam berdemokrasi. Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan, jelaslah memberikan support, memberikan katakanlah dukungan. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural aja. Pak SB, apakah sikap itu juga disampaikan kepada Pak Jokowi ketika bertemu kemarin? Begitu, belum ada yang nanya dan kita pun belum tahu. Karena begitu dinamisnya perjalanan aktivitas kegiatan yang ada di tengah-tengah pemilihan umum yang sudah berlangsung ini ya. Pak Surya, kemarin 3 sekjen mengatakan bahwa
proses untuk menyetujui hak angket ini masih menunggu PDIP menggulirkan dulu di DPR. Kenapa itu harus menunggu PDIP sementara 3 kursi 3 partai koalisi perubahan ini lebih besar daripada PDIP? Barangkali ini tiga-tiga semuanya masih sayang sama PDIP ya. Nggak ada jarak kali. Kalau mesti menunggu pasti itu. Kalau nggak, kenapa? Untuk apa ditunggu itu? Atau nunggu Pak Surya ketemu sama Bu Mega. Enggak juga. Terkait dengan pertemuan itu, Pak, rencana pertemuan itu udah ada rencana belum, Pak, bakal digelar? Bagaimana? Terkait dengan rencana pertemuan dengan Bu Mega, apakah sudah ada plan waktu gitu, kapan akan digelar? Saya pikir mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi. Mudah-mudahan ya. Saya pikir hak-hak konstitusional itu, kalau itu jalan yang kita mau tempuh, sayang sekali kalau itu diabaikan. Sayang 1000 kali sayang. Apa yang kita pilih? Jalan dalam pendekatan aspek konstitusional atau inkonstitusional? Yang mana? Kalau saya tetap mengedepankan pendekatan landasan konstitusional dulu. Kalau kita komit kepada apa yang menjadi pemahaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita, saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita melihat guliran dari hak angket makin hari semakin menampakkan dorongan yang begitu keras dari berbagai pihak. Kendati pun ada yang tampaknya enggan bergulir hak angket ini, bahkan malah ada mungkin yang melontarkan statementnya ke publik yang menunjukkan pesimis dengan hak angket ini. Tetapi di sisi lain tidak sedikit tampaknya pihak yang menginginkan hak angket ini digulirkan. Namun yang perlu dipahami bersama, yang meminati hak angket ini tampaknya adalah rakyat Republik Indonesia, terutama rakyat yang merasa mereka kehilangan suara dalam pemilu 2024 yang pencoblosannya berlangsung pada hari Rabu 14 Februari 2024 baru lalu. Itu tampaknya yang bersikeras ingin adanya hak angket ini. Kenapa demikian? Karena selaku rakyat, mereka tentu tidak senang kalau suaranya diduga dicuri oleh pihak-pihak yang ingin memenangkan Pilpres khususnya dan pemilu umumnya dengan cara-cara kecurangan. Jadi sebenarnya apa hak angket ini? Hak angket ini sebenarnya tampaknya adalah keinginan rakyat untuk menyadarkan bangsa ini bahwa pencurian suara rakyat melalui pemilu itu adalah hal yang tidak terpuji dan mungkin boleh dikatakan dengan segala permohonan maaf bahwa rakyat agaknya, terutama tentu yang tidak menginginkan suaranya dicuri atau dicurangi dalam pemilu ini, ingin mengatakan kepada bangsa ini bahwa kalau ada yang mencuri suara rakyat itu, yang mencuri suara rakyat itu agaknya boleh dikatakan kurang ajar dan kurang otak serta tidak beretika dan tidak bermoral. Kenapa dikatakan demikian oleh rakyat? Karena rakyat memberikan suaranya di TPS itu karena dia ingin menentukan pemimpinnya sendiri. Rakyat tidak pula memerlukan bahwa yang dipilihnya itu harus menang. Tetapi yang tidak diinginkan rakyat adalah jangan sampai suaranya
dihilangkan. Jangan sampai suaranya dicuri. Jangan sampai suaranya dicurangi. Itu yang penting bagi rakyat. Sehingga siapapun yang terpilih menjadi pemimpin di negeri ini berdasarkan suara terbanyak pilihan rakyat. Bukan berdasarkan suara terbanyak karena mencuri suara rakyat. Atau jangan juga berdasarkan suara terbanyak karena mengkebiri pilihan rakyat. Sahabat BN, itu agaknya inti dari keinginan rakyat agar hak angket ini digulirkan terus sehingga sampai nanti ke Senayan. Hak angket ini bagi rakyat agaknya tidak untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi menyadarkan bangsa ini bahwa kecurangan pemilu itu tidak layak untuk diwariskan. Kecurangan pemilu itu tidak terpuji. Kecurangan pemilu itu pekerjaan orang yang tidak punya etika dan moral. Kalau koruptor dikatakan kurang ajar, dikatakan berperilaku tidak terpuji karena dia mencuri uang rakyat yang ada di negara. Sedangkan pelaku kecurangan dikatakan kurang ajar, dikatakan berperilaku tidak terpuji, dikatakan tidak punya etika dan moral karena dia mencuri suara rakyat yang ada di TPS, termasuk mengkebiri suara rakyat sebelum sampai ke TPS dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti melakukan intimidasi, melakukan berbagai penekanan kepada calon pemilih. Sahabat BN, kita menyaksikan apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, yang didampingi oleh Ketua Umum Partai PKB, Cawapres dari Koalisi Perubahan nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, yang juga didampingi oleh Anies Baswedan, Capres dari Koalisi Perubahan, yang juga didampingi oleh Presiden PKS Ahmad Saiku, Ketua Dewan Suro PKS Habib Segaf Al-Jufri. Betapa di sini kita melihat Pak Surya Paloh jernih hatinya mengatakan bahwa yang intinya dia sangat menginginkan bergulirnya hak angket ini, yang gunanya memang untuk menyadarkan bangsa ini bahwa perilaku kecurangan pemilu itu adalah perilaku yang tidak terpuji, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita. Karena itu, terhadap dugaan kecurangan pemilu yang telah begitu heboh sekarang ini di negeri ini, perlu ini dituntaskan. Dan pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh dugaan kecurangan pemilu ini tentu perlu mendapatkan rasa keadilan. Tetapi sayangnya, tampaknya memang sulit dalam kondisi sekarang ini untuk mendapatkan rasa keadilan itu di negeri kita. Sahabat BN, sekali lagi kita tentu berharap agar fenomena memprihatinkan pada pemilu kali ini jangan dibudayakan, jangan diwariskan dari generasi ke generasi di masa mendatang. Kita juga melihat apa yang disampaikan melalui media oleh Capres dari PDIP Ganjar Pranowo yang menginginkan agar hak angket ini digulirkan
bukan untuk kemenangan dia katakan, tetapi untuk agar jangan ini menjadi kebiasaan di masa mendatang. Sebab ini perilaku tidak baik. Kita akan malu dengan negara lain kalau pemimpin negara kita nanti dinilai oleh negara lain lahirnya dari kecurangan pemilu. Terhadap demo-demo yang sekarang sudah tampak mulai, kita mengharapkan jangan sampai nanti negara kita mundur ke belakang gara-gara ketidakpuasan rakyat terhadap hasil pemilu kali ini. Karena itu, penuntasan segala bentuk dugaan kecurangan ini sangat perlu segera agar jangan sampai rakyat tidak puas terhadap hasil pemilu kali ini. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.